Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Sebelum memulai video ini, tolong bantu klik tombol subscribe ya, dan nyalakan tanda loncengnya. Mari kita sama-sama memuliakan nama Tuhan Yesus di media sosial, khususnya YouTube. Gratis kok, nggak bayar. Saya hitung dari 3 ya. 3, 2, 1. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menonton. Salam, saudara terkasih. Saya mau perkenalkan diri saya. Nama saya Marisa. Saya seorang Melayu. Dulu saya Muslim, sekarang sudah menjadi anak Kristus. Saya ingin menyaksikan atas kebaikan Tuhan yang telah Tuhan tolong kepada saya. Saya ingin menceritakan latar belakang saya. Di masa saya dari keluarga anak kelima, 8 bersaudara. Kami seorang Melayu, tinggal di kampung pesisir. Orang tua saya seorang nelayan. Saya anak kelima. Di masa umur saya 15 tahun itu, saya menceritakan seperti ini. Latar belakang saya Muslim, saya adalah seorang Melayu. Saya ingin mengenalkan diri saya di waktu saya masih kecil. Waktu umur saya 10 tahun, orang tua saya itu kurang mampu. Jadi saya sekolah SD nggak tamatan, cuma kelas 2 SD. Kenapa saya bisa sekolah kelas 2 SD? Karena orang tua saya nggak mampu. Tahulah kalau orang-orang di kampung sana itu, kalau anak-anaknya itu ibaratnya kalau sekolah yang tinggi gitu, itu kurang gitu. Itu waktu saya umur 10 tahun, saya maksa mama saya, "Mak, saya kenapa nggak sekolah?" Saya bilang. Mama saya bilang seperti ini, "Itu karena umurmu belum cukup," katanya. Jadi saya bilang seperti ini. Sedangkan yang lain, Mak, mereka masih kecil sudah sekolah. Umur saya 10 tahun kok saya masih belum sekolah juga, Emak. Enggak, umur belum cukup. Karena saya memaksa juga sama mak saya harus sekolah. Jadi mama saya memasukkan saya sekolah. Itu saya sekolah sekitar umur 10 tahun itu kayaknya udah besar gitu, 10 tahun. Kalau dibanding dengan sekarang umur 7 tahun udah masuk sekolah atau umur 6 tahun. Tapi saya umur 10 tahun saya masuk sekolah itu kelas 1 SD. Jadi umur kelas 1 SD 10 tahun kayaknya saya malu gitu. Badan saya terlalu besar gitu. Dan setelah itu mau naik kelas 2, saya tengok kawan-kawan saya masih kecil, saya sudah besar. Jadi saya malu kayaknya nggak mungkin saya lanjutkan sekolah gitu. Jadi orang tua saya ngambil keputusan, jadi kayak mana kau seperti itu? Udah lama saya kayaknya malu sekolah umur kelas 2, saya udah menjalani umur 11 tahun, saya bilang seperti itu. Jadi saya merasa seperti ini. Kayak mana saya udah pengen sekolah, cumaan tengok badan saya besar, kayaknya nggak mungkin ini dilanjutkan. Tapi ada abang saya pindah ke kota lain, mungkin di kota lain abang saya ini mengasihkan sama orang tua saya untuk pindah ke kota lain agar kami itu ekonominya maju gitu ya. Udah setelah itu pindah ke kota lain, saya pindah sekolah di kota lain, mau dimasukkan kelas 2, ya makin malu kelas 2 SD karena di sekolah di kampung lain ini orangnya kecil-kecil banget, saya besar. Kayaknya saya nggak mau lah, malu lah seperti ini sekolah. Jadi saya ngambil keputusan, udah lama saya nggak mau sekolah lagi, saya malu, saya bilang seperti itu. Jadi mama saya, "Oh, kalau kau nggak mau sekolah SD, sekolah ngaji aja gitu, sekolah Arab gitu, bahasa Arab gitu." Iyalah, saya coba. Jadi bikin mama saya sekolah Arab, itu masuk kelas 1, kelas 2. Jadi saya merasa kayaknya badan saya terlalu besar gitu. Kira umur saya itu 12 tahun, kayaknya saya malu. Jadi saya ambil keputusan, "Mak, saya malu loh, Mak. Sekolah saya nggak mau sekolah lagi," saya bilang seperti itu. "Ya terserahmu lah," kata mama saya kan. Jadi karena kami pindah kota lain, itu saat di kota lain itu masalah ekonomi kurang gitu kan. Orang tua, bos laki-laki ke kampung untuk nelayan. Orang tua saya perempuan
kerja cari upahan gitu, seperti nyuci gitu, rumah tetangga gitu. Jadi saya selalu dibawa mama saya untuk bekerja membantu orang tua saya. Udah setelah saya bantu orang tua saya itu kira-kira itu kami jam 5 pagi sudah pergi tuh untuk membantu mama saya. Itu kira umur saya 12 tahun, mama saya sudah ngajak saya untuk bekerja gitu. Udah setelah umur saya itu mulai menjak dewasa, kira-kira umur 15 tahun, ya saya nggak mungkin bekerja membantu mama saya menyuci gitu, rumah tetangga gitu. Jadi ada saudara yang nawarkan saya, bilangnya seperti ini, kamu mau nggak kerja gitu, kerja konveksi gitu. Saya nggak pandai menjahit sama sekali, nggak pandai. Tapi mereka nawar sama saya coba gitu. Yang penting saya nggak mungkin saya harus kerja seperti ini. Saya kan lama-lama kan saya kan mau dewasa juga gitu. Rupanya saya ditawari kerja konveksi, saya masuk kerja konveksi. Setelah masuk kerja konveksi itu umur saya sekitar 13 tahun, saya masuk konveksi sampai umur saya 15 tahun bekerja di konveksi. Udah setelah saya bekerja di konveksi ini, saya punya merasakan ya, mandiri lah karena diajari mama saya mandiri. Kami umur 15 tahun tuh sudah bisa bekerja gitu untuk membantu orang tua. Jadi kira umur 15 tahun saya tetap bekerja. Sekitar umur saya 15 tahun itu, saya itu kan diajari orang tua itu pakaiannya itu harus pakai hijab gitu kan, bajunya panjang gitu. Karena kami diajar seperti itu karena orang tua saya kalau orang Melayu itu uak saya itu kan ustadz gitu. Jadi nggak boleh itu anak-anaknya itu saudara-saudaranya pakaian nggak tertutup, harus tertutup. Jadi saya coba pakaian seperti itu, pakai hijab, pakai bajunya itu panjang. Udah setelah itu saya sekitar umur 15 tahun, saya pengen cari tahu gitu. Setelah saya merasakan seperti ini, saya sholat, diajarkan sholat 5 waktu. Saya sholat seperti ini. Siapa sih? Seperti apa sih Tuhan itu gitu? Gitu. Gambaran seperti apa gitu? Apakah Tuhan itu bisa terlihat atau seperti zat atau seperti yang kayak apa kan di Muslim kan ada lukisan nama-namanya gitu. Apakah seperti itu? Itu dipikir saya penasaran gitu, saya cari tahu gitu kan. Jadi di pikiran saya itu saya mau menghayal itu sekitar umur 15 tahun seperti ini. Tuhan itu seperti apa ya? Apakah Tuhan itu berwujud? Apa enggak gitu? Jadi saya merasakan seperti itu. Udah setelah saya merasakan seperti itu, kenapa saya pikir seperti ini? Saya selalu menghayal itu kalau seandainya saya memuji Tuhan, bisa nggak dengan pujian? Itu kena dalam pikir saya seperti itu. Tapi saya tetap juga berjalan, saya beraktivitas, bekerja. Nanti saya bekerja itu kalau berjalan kaki itu sangat kira-kira sangat jauh lah jalan kaki. Jadi bisa saya sambil jalan, sambil saya berpikir seperti apa ke Tuhan. Sedang kadang saya selalu lihat ke atas gitu kan. Tuhan itu seperti apa ya gitu. Itu kita umur saya 15 tahun. Saya mencari Tuhan itu seperti apa gitu. Tapi itu belum ada dapat jawabannya. Sekitar umur saya 18 tahun, saya itu didatangkan cahaya, saya mimpi. Cahaya pertama itu saya mimpi datang terus hilang gitu kan. Jadi saya pikir seperti ini tandanya seperti apa ya kok cahaya ini datang gitu ya. Udah itu hari yang keduanya, malamnya lagi, saya datang mimpi juga lagi, cahaya itu juga. Cahaya itu datang terus hilang gitu. Jadi setelah saya bangun lagi malam, ini tanda apa ya? Saya bilang seperti itu. Kok saya mimpi cahaya itu 2 kali berturut-turut gitu. Jadi saya merasa seperti ini. Ini tanda apa ya Tuhan? Sambil saya bilang seperti itu. Rupanya hari yang ketiga, kira-kira pukul jam 5 sore saya duduk di ruang tamu. Saya lihat cahaya itu turun di atas kamar saya kejar cahaya itu tadi. Saya kejar, saya lihat cahaya itu nggak ada. Padahal saya lihat itu cahaya itu datang, turun di kamar saya tengok nggak ada. Ini tanda apa Tuhan? Itu cahaya yang ketiga, saya lihat. Rupanya malam keempat, kira pukul jam 12 malam, cahaya itu datang menjadi manusia. Saya di tempat tidur, sekeliling saya itu
saya kayaknya di awan-awan gitu, sekeliling saya itu kayak awan-awan gitu. Saya melihat Yesus di atas tertutup awan-awan, dia pakai baju jubah putih, wajahnya itu kayaknya nggak bisa tergambar, bisa terlukiskan, rambutnya itu berkilau-kilau seperti keperak-perakan seperti itu saya lihat. Tuhan berkata sama saya gini, tangannya gini sama saya, kamu jangan takut, seperti itu. Jadi saya merasa seperti ini. Saya terkejut gitu. Saya saat itu belum tidur, sama sekali belum tidur. Setelah Tuhan berkata seperti itu, jangan takut, langsung hilang. Jadi saya terkejut kan. Kira-kira pukul jam 1 malam saya lihat jam, roh saya ini sangat nggak tenang. Ini tanda apa ini? Saya bilang seperti itu. Dulu saya kan masih muslim, saya bertasbih, ya Allah ini tanda apa sih? Saya bilang seperti itu. Saya 2-3 kali lihat mimpi cahaya. Keempatnya langsung cahaya ini datang jadi manusia. Jadi saya saat itu belum mengenal sama sekali, mengenal Tuhan Yesus itu siapa. Jadi besok kira-kira pukul jam 1 malam saya itu sama sekali nggak tenang, roh saya nggak tenang, saya pengen cari tahu ini siapa yang datang kepada saya jam 12 ini gitu. Saya nggak sabar, saya tidur itu kayaknya nggak nyenyak lah. Kira-kira pukul pagi saya sudah mulai bekerja, saya jumpa teman, orang Kristen juga. Saya tanya dia, saya bilang seperti ini, saya tadi malam didatangi cahaya menjadi manusia seperti itu. Saya lihat seperti kayak yang kalian sembah seperti itu gitu kan. Berarti kau jumpa Tuhan Yesus katanya. Ya seperti apa wajahnya? Saya bilang, saya melihat dia pakai baju jubah putih di awan-awan, cuma berkata jangan takut, dia pakai selempang, bajunya itu warna putih, kayak keabu-abu, karena itu sangat awan-awan itu sangatnya keabu-abuan gitu. Jadi dia bilang seperti teman saya bilang seperti ini, mungkin yang kau lihat itu Tuhan Yesus, bilang seperti itu. Jadi saya pikir seperti ini, ya apa benar itu Tuhan Yesus yang saya lihat? Jadi saya abaikan gitu, saya abaikan, saya lupakan itu yang terjadi yang tadi malam. Saya bekerja lagi, beraktivitas. Jadi saya pengen cari tahu lagi kebenarannya, coba seperti apa sih mimpi ini yang saya alami. Saya pinjam sama teman saya, pinjam Alkitabnya. Dia kasih Alkitab sama saya pagi, saya baca itu. Kalau saya naik angkot, saya baca itu Alkitab. Itu saya baca tentang kejadian, karena saya kan nggak pandai meloncat atau apa. Biarpun saya kelas 2 SD, masih juga bisa saya baca, tapi nggak begitu lancar untuk membaca. Tapi saya coba pelan-pelan untuk membaca. Setelah baca kejadian, baca tentang kelahiran Yesus, saya baca. Yang saya baca itu tentang cahaya itu ada. Loh, ini yang saya mimpi itu berarti di sini ada. Berarti ini Tuhan Yesus yang saya mimpi. Jadi saya mulai tertarik. Saya baca Alkitab. Saya makin penasaran ya. Saya baca di mobil itu, di angkot itu saya baca itu Alkitab pagi. Udah setelah sampai saya di pekerjaan saya, Alkitab saya simpan lagi di dalam tas. Saya nggak saya baca lagi. Sore mau pulangnya saya baca lagi Alkitabnya. Jadi selama umur 15 tahun, umur 18 tahun itu saya tetap mencari tentang Tuhan, mencari kebenarannya. Umur 18 sampai umur 19 sampai 20 itu saya tetap cari kebenaran Tuhan, kayak Tuhan itu seperti apa. Jadi semakin saya baca Alkitab, saya semakin mengerti siapa itu Tuhan Yesus sebenarnya. Saya merasakan seperti ini, Tuhan tuntun saya untuk menjalani apa yang saya pikirkan, harus apa yang saya ambil dalam kehidupan saya nanti, seperti itu. Setelah itu saya pulang ke rumah, sore Alkitab itu setiap sore saya pulangkan sama teman saya kembalikan Alkitabnya, agar orang tua saya jangan sampai saya tahu baca Alkitab ini. Tapi tetap saya coba untuk tenang, untuk berusaha tetap kuat. Setelah itu saya setiap pulang sore, orang tua saya melihat saya seperti ini. Kamu selama hari ini kamu berdoa ya seperti orang Kristen katanya.
Saya bilang, "Saya nggak pernah itu, Mak, saya berdoa seperti orang Kristen," saya bilang. "Ya kamu sekarang sudah mulai seperti itu. Orang tua saya melihat saya itu di kamar, saya berdoa seperti seorang Kristen. Sama sekali saya nggak pernah, saya kurang tahu untuk berdoa." Seperti itu. Udah setelah, esok harinya, saya bekerja lagi, beraktivitas untuk bekerja. Nanti, setiap pagi saya pinjam lagi Alkitab sama teman saya baca lagi gitu. Setiap hari saya terus seperti itu. Tiba hari Minggu ini, saya tanya sama kawan saya, eee, "Di mana ada gereja?" Saya bilang. "Kalau kau mau, kamu boleh ikut saya," gitu. Tiba hari Minggu kira-kira itu pukul jam 5 sore itu ada gereja sore, saya coba ikut. Tapi orang tua nanya saya, "Kamu kemana?" Katanya. "Enggak, Mak, saya mau keluar sebentar," saya bilang seperti itu. Saya pakaian biasa biar supaya jangan ketahuan. Kira-kira pukul jam 5 saya pergi beribadah sore. Di saat saya beribadah itu kayaknya, canggung gitu ya karena sama sekali karena nggak pernah masuk gereja, tiba masuk saya bingung, orang ini ngapain gitu, sampai, ngangkat tangan, menangis-nangis gitu. Saya heran, loh cara doanya sama seperti seperti saya. Kalau muslim itu kalau doa kan ngangkat tangan gitu. Mereka juga ngangkat tangan kalau berdoa, penyembahan. Ini saya mereka ini kok nangis-nangis, penyembahan nangis-nangis gitu. Jadi kalau, ibadah ini naik pujian, jadi dalam pikiran saya itu, ya nyatanya yang pujian ini yang pernah saya pikirkan kalau saya memuji Tuhan bisa untuk menyembah seperti ini. Jadi saya, "Oh mungkin selama hari ini yang saya cari, berarti inilah tempatnya," saya bilang seperti itu. Tapi saya coba, nggak ikut, cara ibadah mereka, saya hanya diam-diam. Jadi kawan saya sudah mengerti karena saya baru masuk, dia mengerti, mungkin dia karena baru masuk, mungkin nggak bisa dipaksa untuk cara penyembahan gitu. Udah setelah saya tenang, dengar khotbah gitu, setelah saya dengar pendeta itu khotbah, begitu enaknya, begitu rasanya damai, setiap mereka, sampaikan firman Tuhan itu saya berkata seperti ini, yang saya pengen cari itu setiap, eee, melakukan kebaikan, kejahatan, itu harus ada firman-Nya gitu kan. Kalau dari saya dulu, saya itu pengen cari tahu bagaimana setiap saya lakukan, kebaikan, ada firman yang mengatakan gitu. Ternyatanya yang saya cari ini dia, saya sudah menemukannya, seperti itu. Setelah seperti itu saya merasakan, rasanya damai gitu, bahwa yang saya cari itu ada di sini gitu. Udah setelah itu ada itu perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu pendetanya ngasih saya perjamuan kudus, barang siapa percaya minum perjamuan kudus ini, dosa-dosanya akan diampuni gitu. Segala kutuk-kutuk itu tidak berkuasa atasnya, segala dukun, apapun, santet apapun itu tidak berkuasa atasnya. Jadi saya seperti ini, oh saya coba ambil gitu. Saya harus percaya karena saya imani bahwa perjamuan kudus ini bisa menebus dosa saya gitu. Saya minum perjamuan kudus, setelah selesai ibadah saya merasanya damai, tenang. Udah setelah itu saya pulang ke rumah, kira-kira pukul jam 9 malam, orang tua nanya, "Kau dari mana?" "Enggak, Mak, enggak dari." "Adalah," saya bilang, tapi saya nggak mau berbohong, saya bilang, "Adalah." Ya diam saja saya gitu. Jadi saya coba tidur, jadi saya berpikir ada rasa ketakutan, ada rasa kedamaian gitu. Jadi tiba besok harinya, mulai pagi saya juga melakukan beraktivitas juga, baca Alkitab, naik angkot tetap saya baca, pulangnya juga saya baca. Tiba pulang itu orang tua saya tahu, "Kamu dari mana?" katanya. "Saya bekerja, Mak," saya bilang kayak gitu. Saya lihat itu foto-foto saya yang di dinding, saya kan suka foto tuh, pakai bajunya itu baju, muslim semua gitu. Itu orang tua saya udah membuangkannya, dilemparkan ya gitu. Saya heran, "Loh, Mama kenapa buang foto saya? Kayaknya kamu nggak pantas lagi pakai pakai, berfoto-foto lagi, memajangkan fotomu ini, karena kamu sudah mulai udah nggak pakai hijab," katanya. Itu saya sudah bukakan hijab saya sedikit demi sedikit, jadi orang tua saya marah, "Kenapa kamu seperti itu?" katanya. Jadi saya merasakan seperti ini, kenapa ini Tuhan?
Kenapa orang tua saya membuangkan foto-foto saya seperti ini? Tapi ini nggak apa-apa gitu. Udah saya abaikan seperti itu. Saya di rumah coba. Jadi setelah itu orang tua saya ini pergi ke tempat dukun lah, kalau orang Melayunya bilang dukun ya. Pikir ke sana minta agar saya itu mungkin saya ada entah menyembah apapun gitu, mungkin saya kena kerasukan apa, maka orang tua saya mengobati saya gitu. Itu mama saya itu selalu membawa adik saya paling kecil untuk membawa adik saya ke sana. Jadi di saat adik saya itu orang tua saya nggak mau ngasih adik saya itu uang jajan, adik saya mengancam seperti ini. Mak, nanti kalau mama nggak kasih saya uang, nanti saya kasih tahu sama kakak bahwa mama telah mengobati kakak, katanya. Saya dengar seperti itu, saya buka dompet saya, foto saya hilang. Saya bilang seperti ini, loh foto saya mana gitu. Jadi saya panggil adik saya, Dek, foto kakak kemana? Oh, dibawa mama tadi, membawa kakak berobat katanya. Iyanya, saya bilang seperti itu. Emangnya kakak sakit apa? Aku bilang, nggak tahu, pokoknya mama tadi bawa kakak berobat lah. Pokoknya yang kakak minum itu air di sana itu sudah ada isinya katanya. Ya nggak apa-apa. Nah, karena saya percaya, saya nggak percaya hal seperti itu, saya minum. Saya minum. Di saat saya percaya itu yang apapun dikasih mama saya itu, kalau saya nggak percaya itu bakal nggak terjadi. Udah setelah itu mama saya coba lagi berobat, padahal kalau berobat seperti itu nggak terlalu banyak keluar uangnya, paling hanya uang seduka 10.000, 20.000 gitu. Jadi saya coba seperti ini, maksud mama ini kenapa harus membuat saya seperti ini, saya bilang. Jadi saya abaikan juga. Besok paginya juga saya bekerja, beraktivitas, baca Alkitab. Setiap hari Minggu itu saya gereja sore. Udah setelah itu saya merasakan orang tua saya ini mulai nggak senang sama saya, cuma berkata seperti ini, dia sekarang sudah berubah, katanya, bilang saya, kenapa dia sekarang kayaknya sudah mulai baca Alkitab, ada yang ngasih tahu dia itu baca Alkitab, beribadah katanya. Jadi bagaimana kita ngambil keputusan untuk dia gitu. Itu saya dengar itu kira-kira pukul jam 4 pagi. Orang tua saya ngomong seperti itu, jadi roh saya sama sekali nggak tenang. Jadi kira-kira pukul jam-jam 5 pagi itu, saya coba keluar dari rumah, pergi ke taman. Itu kira-kira ke taman itu sekitar 2 jam untuk ke taman. Udah setelah itu saya berpikir seperti ini, Tuhan, kok roh saya nggak tenang gitu untuk di rumah gitu. Bagaimana ini, apa yang terjadi? Seperti itu saya berkata dalam diri saya sendiri. Karena ada orang tua saya sudah mulai kecarian saya, karena jam 5 pagi saya udah nggak ada. Saya kemana gitu, mereka cari saya. Jadi ada kawan saya, kamu nggak boleh seperti itu, kamu harus pulang katanya. Nanti bagaimana orang tuamu katanya. Jadi saya coba pulang ke rumah kira-kira pukul jam 10 pagi. Dan setelah itu roh saya udah nggak tenang, udah mulai rasanya nggak tenang, pokoknya nggak damai lagi. Saya coba pergi keluar lagi saya sore untuk menenangkan pikir saya ini, apa nanti akan terjadi. Udah saat itu pukul jam 5 sore saya pulang ke rumah, saya lihat ini orang tua saya begitu beda pada yang lain, beda pada yang biasanya sama saya marah. Ini kok orang tua saya kok baik kali ya, kok mereka diam saja gitu. Adik saya pun yang di bawah saya perempuan ini, dia pun diam juga. Ini ada apa ya? Cuma saya nggak tahu itu mereka itu rencananya apa. Padahal saya ini nggak buka lemari saya, ini ada baju, saya nggak buka itu. Rupanya baju yang di lemari saya sudah dibungkus, masukkan ke tas untuk berencana untuk bawa saya ke kampung. Setelah itu ada abang saya nawari sama saya gini, nama saya kan dipanggil dari keluarga saya Isa, dipanggil seperti Isa, kita nanti pergi yuk jalan-jalan katanya, jam-jam terlagi jam 8 katanya. Nggak usah lah bang, saya di rumah aja. Nggak apa-apa, pokoknya kau nemani abang ada mau jumpai teman abang, nanti kau ngawani abang. Nggak lah bang, saya di rumah aja lah bang. Entah kenapa saya kayaknya harus di rumah gitu, kayak harus di rumah. Jadi saya nggak mau bang, saya tetap di rumah saja bang gitu.
Tiba-tiba kira pukul jam 8 tuh saya keluar dari rumah untuk ada yang mau saya beli. Pas-pasan sama saudara saya di pasar, saya lihatlah saudara saya ini dari kampung ke saya itu sekitar 4 jam gitu. Jadi mereka itu sengaja untuk merental mobil hanya untuk jumpai saya, untuk membawa saya. Nah setelah itu saya pas-pasan, loh kok rame yang datang gitu kan, ada acara apa gitu ya. Jadi saya pergi lagi untuk beli makan. Jadi saya tanya sama teman saya, tadi itu saudara saya datang loh. Jangan-jangan kok nanti mau dibawa kan? Enggak, saya bilang. Saya nggak takut kok, karena ada Tuhan Yesus sama saya bilang. Saya nggak takut. Jadi baguslah seperti itu kata teman saya. Jadi udah setelah saya pulang ke rumah, jadi uak saya ini setelah ditangkapnya ini kakak saya, karena muka saya sama kakak saya mirip. Jadi ditangkapnya kakak saya, oh kamu kan namanya si Isa kan? Enggak Wak, saya bukan, saya kakaknya. Jadi yang mana namanya Isa katanya? Oh ini Pak katanya. Jadi saya ditawari masuk ke rumah, dibilang seperti ini, kamu harus masuk. Saya bilang, kenapa saya harus masuk Pak? Ini kan rumah saya, kapan saja saya bisa masuk. Datang mama saya dipanggilnya, dibawanya ke kamar. Mama saya ngomong seperti ini, kamu malam hari ini harus pulang. Pulang kemana Mak? Ya ke kampung. Emangnya saya sakit apa? Pokoknya kamu harus berobat. Kamu sekarang sudah banyak kali sekarang apamu udah baca Alkitab kau, jadi kau harus diobati. Jadi saya bilang seperti ini, kenapa sekalipun kalian gorok leher saya takkan mau ini pulang ke kampung karena saya bukannya orang sakit. Saya bilang saya nggak mau, saya bilang seperti itu. Enggak dipaksa, kamu harus mau gitu. Ada abang saya yang nomor 1, dipaksanya saya, kalau kau nggak mau nanti saya tumbuk, nanti saya ajar kau. Saya nggak mau, saya dipukul diajar, saya jatuh, mau dipijak lagi bikin abang saya itu. Nggak ada yang, nggak, orang tua saya cuma lihat, apalagi bapak saya, kayaknya bapak saya itu nggak bisa ngapa-ngapain lah, kayaknya hanya pasrah gitu. Saya dipukuli, dipijak gitu kan, bikin abang saya. Jadi kakak saya ini berusaha untuk melarang jangan dipukul gitu. Tapi kakak saya coba merayu saya, kamu harus pergi, nanti kau dipukul sini, nanti kau habis katanya. Saya nggak mau, aku bilang, karena aku bukan orang sakit, aku kan diobati, saya bilang seperti itu. Jadi saya tetap dipaksa juga. Ada yang megang tangan saya, ini uak saya megang tangan saya, abang saya megang sebelah kiri, uak saya megang kaki saya. Uak saya bilang seperti ini, ambil tali, harus kita ikat dia katanya. Ini pun kalau kita bunuh pun nggak apa-apanya katanya, daripada kita berdosa karena dia nanti masuk Kristen, kita semuanya berdosa karena dia, kalau kita bunuh nggak apa-apa katanya. Jadi saya pandang wajah uak saya berkata seperti itu, kok mereka tega gitu ya gitu. Kok mereka ini kok bisa hanya gara-gara ini mau membunuh saya seperti itu. Tapi saya abaikan, saya nggak mau pikir yang aneh-aneh. Saya udah mulai ketakutan. Pikiran saya ini buruk, Tuhan, kalau seandainya saya dibawa di kampung, tahulah kan santet atau apa, jangan-jangan saya nanti bisa hilang ingatan apa gitu. Saya takut seperti itu gitu. Jadi setelah itu saya dipaksa, harus dipaksa saya berangkat, kalau enggak saya harus diikat pakai tali gitu. Padahal di sebelah rumah saya itu orang Kristen juga, cuma mereka nggak bisa bilang apa-apa, mereka cuma bisa lihat. Saya bilang seperti ini, minta tolong sama mereka, tapi mereka bilang seperti ini, mereka nggak bisa buat apa-apa, mereka pun takut untuk membantu saya gitu. Jadi kira-kira pukul jam-jam 9 malam itu saya mulai dibawa ke kampung, saya. Bisa saya dibawa ke kampung itu ya, masuk saya di dalam mobil, perasaan saya itu mulai ketakutan, mulai gelisah, Tuhan, kenapa ini? Apa nanti akan terjadi kalau sampai saya di sana, seperti itu. Saya dipaksa. Jadi saya disuruh tidur. Kamu harus tidur katanya. Kamu nggak boleh kemana-mana lagi, kamu harus di sini katanya. Jadi saya coba mengikuti apa kata mereka. Jadi saya merasakan seperti ini, Tuhan, tolong saya seperti itu. Saya dengar suara Tuhan di kuping saya. Saya sangat merasakan yang Tuhan berkata kepada saya di kuping saya merasa itu Tuhan ada di samping saya. Tuhan berkata sama saya seperti ini, jangan takut,
aku ada bersamamu hari ini, aku akan melindungimu. Seperti waktu Tuhan datang kepada saya saat itu, Tuhan berkata, "Jangan takut." Karena saya orangnya sangat takut, maka Tuhan datang kepada saya, "Jangan takut." Jadi saat di mobil itu saya sedih, nangis terus, "Tuhan apa ini? Saya nggak mampu." Kalau dalam pikiran saya kayaknya, "Tuhan, saya nggak sanggup. Apalagi akan terjadi besok hari, kayak mana saya harus menghadapinya," gitu. Itu kira-kira hari hari Kamis. Udah setelah itu saya dengar suara Tuhan itu, eee, menghibur Tuhan menjamah, kepala saya kayak seperti, saya itu anaknya, itu Tuhan itu adalah bapak saya, seperti bapak menyanyikan Nina Bobo kan untuk anaknya, Tuhan nyanyikan seperti ini sama saya, kekuatan di dalam hidupku kudapat dari Yesus. Tuhan itu selalu menyanyikan saya seperti itu. Waktu saat dari mobil 4 jam di perjalanan, Tuhan tetap terus ada menghibur saya merasa tenang tenang, nggak nangis lagi. Udah setelah sampai tujuan kira pukul jam 12 malam, saat itu juga saya pikir saya, mulai tenang, rupanya enggak juga. Ternyatanya ada dapat telepon dari orang tua saya harus jaga ketat. Karena saya sudah tahu, orang pun sudah tahu, ada yang melaporkan mama saya ini, gereja baca Alkitab. Jadi saya merasa pikir saya tenang, rupanya enggak juga. Kira pukul jam 12 malam, keluarga ini kumpul di rumah uak saya. Setelah itu saya nggak bisa kemana-mana. Maaf ceritanya, saya coba mau kamar mandi, saya coba diikuti bikin orang tua saya. "Mak, saya mau kamar mandi." "Enggak, kamu harus saya ikuti," gitu. "Mak, saya kan kamar mandi, ngapainlah mama harus ngikuti saya kan nggak akan pergi lari," saya. "Enggak, kamu nggak bisa kemana-mana, pokok saya harus ikut." Jadi mama saya nunggu di depan, pintu kamar mandi. Jadi ternyatanya sebelum, saya dibawa itu mereka sudah berencana, yang air yang saya mandi itu sudah ada, mantra-mantranya, udah ada bunganya di situ, saya tinggal mandi. Saya nggak mau mandi gitu, karena orang tua saya suruh mandi jam 12 malam, mana mungkin saya mandi jam 12 malam, gitu. Jadi adik saya ini, melihat mama saya sangat marah gitu. Saya tanya, "Adik, kenapa kamu sangat marah?" "Saya nggak suka cara mama," katanya seperti itu. Ya udah saya bilang seperti itu, saya coba lagi, duduk, dia coba saya kamar mandi lagi, ada ini saudara saya sepupu yang menawarkan saya seperti ini. Dia bilang, "Isa, kamu mau pulang kan? Mau keluar kan?" Katanya. "Kalau kamu mau keluar ada jalannya. Ini kan hutan ini, dibukanya pintu pintu dapurnya. Ini hutan, sampai sana terus hutan, tapi lumpurnya sangat sangat dalam, nanti selutut, itu lumpurnya. Kalau kau berani, kamu bisa mungkin." Saya takut seperti itu kan. Saya bilang seperti itu. Saya pikir orang tua juga saya, nanti kalau seandainya saya pergi, bagaimana nanti dengan orang tua saya? Mungkin orang tua saya nanti, eee, pingsan atau apa. Saya masih masih sayang sama orang tua saya nggak mau, tetap saya ikuti. Udah setelah itu pukul jam 1 malam, saya sama sekali nggak bisa tidur, karena pikir saya nggak tenang untuk menunggu besok paginya. Udah setelah itu pagi, kira pukul jam jam 8 malam, saudara saya mulai datang ke rumah uak saya. Hakiman mereka itu ada sama saya lagi. Dia bilang seperti ini, "Kamu sekarang sudah berubah ya," katanya. "Dulu kau pakai hijab, dulu mukamu itu ada itu cahaya," katanya, "cahaya air wudhu itu ada, mukamu bersinar. Dulu, sekarang nggak lagi," katanya. "Sekarang mukamu sudah parah, sangat jelek," katanya, bilang kayak gitu. Caci maki seperti itu gitu. "Kamu percaya sama Yesus itu," katanya. "Kok mau kau percaya Yesus yang tiang jemuran apalah gitu," katanya gitu. Mau saya jawab nggak mungkin gitu kan. Tuhan ada berkata sama saya, mereka nggak tahu apa yang mereka katakan gitu. Kalau seandainya mereka tahu tak mungkin mereka katakan. Ampunilah mereka karena mereka nggak tahu apa mereka perbuatkan. Jadi Tuhan berkata sama saya seperti itu. Jadi saya coba tenang-tenang. Jadi saudara saya tetap menghakimi, "Kamu cocoknya ini diludahi mukamu," katanya. Jadi saya berkata seperti ini,
Saya ingat di saat saya membaca firman Tuhan, Tuhan Yesus pernah diludahi waktu Tuhan Yesus mau disalibkan. Jadi sebelum sebelum itu Tuhan sudah diludahi. Jadi apalagi saya seperti itu kan. Saya ingat Tuhan berkata kepada saya, jika engkau ikut aku, kau akan dibencikan karena namaku. Jadi saya ingat seperti itu Tuhan katakan di kuping saya, tapi semuanya itu kalau ikut aku, tinggalkan keluargamu, ikut aku, semuanya itu nanti akan kembalikan 100 kali lipat ganda. Itu Tuhan yang janji kepada saya merasa tenang, sangat tenang. Saya nggak mau melawan mereka, karena saya lawan pun percuma gitu. Mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan. Jadi mereka tetap dakwah, tetap menghakimi, tetap maksa. Dia bilang seperti ini, kalau kamu masih baca Alkitab, kalau kau masih percaya itu, kami tidak mau mengasihi kau pulang dari kampung ini. Kamu harus dipasung, katanya. Saya sangat takut. Apa sekejam ini mereka gitu. Sampai memasung saya seperti itu. Jadi saya nggak mau bilang enggak. Saya coba diam, sangat diam. Mereka bilang saya, kenapa kamu diam, terus diam? Karena saya nggak bisa ngomong apa-apa. Itu setelah hari Kamis. Hari Kamis itu saya itu nggak bisa makan, nggak bisa minum, karena pikir saya nggak tenang. Kira-kira mereka nggak dapat jawaban dari saya karena saya diam. Mereka pulang dari keluarga saya tadi. Mereka pulang. Saya coba duduk untuk berpikir apa selanjutnya akan terjadi. Kira-kira pukul itu jam-jam 10 pagi itu kayaknya ada suara. Suaranya itu di kuping saya kayak rasanya itu kayak bunyinya itu kayak ada sesuatu yang terjadi nanti malam gitu. Tapi saya coba apa ini Tuhan seperti itu. Kira-kira jam-jam 1 siang saya tinggal tempat uak saya, pintunya itu kan tertutup. Jadi dia ngedor pintu ke rumah uak saya, jadi saya yang membukakan, karena saya kan ada yang jaga gitu. Jadi saya buka, jadi saya berkata seperti ini, saya langsung tebak orangnya. Bapak ini nanti malam akan menjikir saya ya, saya bilang kayak gitu kan, akan mengobati saya. Enggak, katanya. Bukan saya, katanya. Enggak Pak, saya tahu kok Bapak nanti akan mengobati saya. Saya pikir itu bukan diri saya, sama sekali saya nggak tahu. Itu karena ada Roh Kudus yang di hati saya untuk berkata, itu nanti akan yang datang nanti malam. Tapi dia takut, dia langsung pulang. Kira-kira pukul itu jam 5 sore, ada uak saya juga. Uak saya ini dia suka berdukun, memang sih suka berdukun dia. Kalau orang-orang Melayu itu memang masih percaya seperti itu gitu. Pergi berdukun, beli obat, bunga, kemenyan gitu ke pajak. Dia bilang seperti ini kepada ada sepupu saya nanya, Wak mau beli apa? Ini untuk berobat orang gila di rumah katanya. Ada orang gila itu mau kita obatin nanti malam katanya. Iya Wak katanya. Iya gitu. Kira Wak ini pulang ke rumahnya kira jam 5 sore. Wak ini muntahnya muntah darah gitu. Kalau Wak ini muntah darah, pasti nanti malam itu mereka mau rokiah saya itu pasti gagal gitu. Karena Wak ini muntah gitu, muntah darah, badannya sangat lemas gitu. Jadi ada yang sudah sepupu saya bilang saya sama saya seperti ini. Kenapa Wak itu muntah? Saya bilang. Itu karena dia bilang kau orang gila katanya. Maka dia muntah darah katanya bilang tuh. Kadang ada juga sepupu saya ini membela saya karena mereka juga mengenal saya kayak mana orangnya. Jadi setelah itu pukul jam 5 sore, mereka itu mau melakukan seperti itu, kayaknya mereka itu punya sesuatu yang harus mereka lakukan gitu. Tapi karena pikir keadaan saudara saya tadi yang muntah darah, dipending harinya. Udah setelah hari Kamis, hari Jumat, ini hari Jumat, hari Jumat ini mereka ini sudah sediakan untuk peralatan untuk mau rokiakan saya nanti malam kira-kira pukul jam 8.
Saya itu 2 hari saya nggak makan minum gitu, karena nggak bisa yang saya makan ini kayaknya nggak bisa. Saya sangat lemas, nggak sama sekali nggak berdaya sama sekali. Saya hanya menangis, menangis, terus menangis. Saya tanya mama saya seperti ini, "Mak, kenapa mama biarkan aku seperti ini?" Bilang seperti, "Kok mama tega?" Saya bilang seperti itu. Itu saya tidur di tempat tidur wak saya, ada mama saya yang menemani saya di tempat tidur, saya bilang seperti ini, "Mama kok tega ya mak ya, untuk membuat saya seperti ini mak," saya bilang seperti itu. "Itu karena engkau bandal, karena kau berdukun, karena entah siapa yang kau sembah," katanya. "Jadi kami mengobatimu," aku bilang. "Kenapa sih kamu ini?" katanya. "Setiap kami mengobati kau, kau tahu. Setiap kami punya rencana, kau tahu," katanya. "Siapa sih yang kau sembah?" katanya. Saya hanya diam. "Saya nggak pernah berdukun mak, saya nggak pernah," saya bilang seperti itu. "Mama, seharusnya mama ini tuh melindungiku, menjagaiku, bukan membiarkan aku dipukul, dianiaya seperti ini mak," saya bilang seperti itu kan. Jadi mama saya nggak, saya serahkan kau ini sama keluarga saya, mau diapai kau itu terserah orang itu, saya udah nggak peduli katanya. Jadi saya berkata seperti ini, seorang ayam punya anaknya itu aja, itu seorang binatang bisa melindungi anaknya. Padahal kita nggak mengambil anaknya, itu kita sudah dipatoknya karena untuk melindungi anaknya. Jadi saya bandingkan mama saya seperti itu, "Mama kok tega? Oh, kau jangan kau sama-samakan aku sama ayam," katanya mamaku. "Enggak mak, itulah soal hati seorang ibu," saya bilang seperti itu. "Enggak, kau sudah kuserahkan sama saudaraku. Aku nggak peduli lagi," katanya. "Aku udah capek," katanya. "Uangku sudah habis," katanya. "Bukan aku yang mau seperti itu mak. Mama nggak mampu, tapi mama mau bawa kemari, mau cari pinjaman untuk mak berobatku," aku bilang. "Karena aku bukannya orang sakit." "Enggak, pokoknya kau diam. Pokok nanti malam kau harus berobat. Kau harus dizikiri," katanya. Sampai saya berkata seperti ini, "Tuhan, kayaknya aku nggak sanggup Tuhan." Di pikiran saya ini, apakah nanti malam ini pikiran aku ini sudah hilang ingatan atau apa gitu. Biasanya kalau diruqyahkan itu, dimandikan atau apa itu, mungkin itu mereka ini pikirannya sudah mulai terganggu gitu kan. Itu karena pikiran saya gitu. Tapi setelah Tuhan ada bersama saya, Tuhan berkata sama saya seperti ini, "Kamu jangan takut. Tidak seperti apa yang akan terjadi kepada dirimu." Itu selalu ada di kuping saya. Saya merasakan seperti itu, saya coba tenang, tenang, tenang. Itu kira-kira pukul jam jam 6 sore saya ditawari makan. Bikin mama saya, "Kamu harus makan, kau harus kuat," katanya. "Saya nggak mau, Mak, saya nggak bisa makan, saya nggak bisa minum," saya bilang kayak gitu. "Nanti kau lemah, nanti kau terjadi kayak mana-mana," katanya. "Enggak, aku udah nggak peduli, Mak," saya bilang kayak gitu. "Aku pengen lepas dari sini," saya bilang seperti itu. "Enggak, kamu boleh lepas, tapi nanti setelah kau diobati, kamu boleh kemana-mana. Mau kau jalan-jalan di kampung ini terserahmu," kata orang tua saya. Kira pukul jam 7 7 malam, itu nanti jam 8 malam harus menzikir saya gitu. Kayaknya saya nggak mampu, saya nggak sanggup Tuhan, saya pokoknya nggak mau. "Aku nggak mau dizikiri mak, saya nggak mau sama sekali, saya nggak mau," aku bilang. Setelah itu kira-kira pukul jam 7, saya merasakan Tuhan itu ada. Kayaknya tangan Tuhan itu langsung memegang tangan saya. Dia bilang seperti ini, "Ayo anakku, bangkitlah. Kamu jangan takut. Aku ada bersamamu hari ini. Aku akan menjagaimu. Kamu jangan takut. Kau kuat." Setelah itu saya diberi kekuatan sangat luar biasa, sangat kuat. Begitu saya lemas, saya nggak berdaya. Makanya saya udah 2 hari saya nggak makan dan minum. Saya punya tenaga yang luar biasa, punya kekuatan yang luar biasa yang Tuhan kasih kepada saya. Saya bangkit kira pukul jam 7 malam. Saya sendiri yang nawarkan sama orang tua saya, "Ayo mak, saya mau, saya sudah siap," aku bilang. "Loh, kamu kok bisa tiba-tiba kuat?" katanya. "Iya mak, nggak apa-apa, saya kuat kok mak," aku bilang. "Ayolah," itu zikirnya ini, ruqyahnya ini, itu kira-kira 10 rumah ke tempat uak saya yang dukun tadi, yang muntah darah. Udah setelah sampai di tempat itu ada orang tua saya, ada abang saya, ada uak saya juga di situ, ada sekitar 8 orang.
Saya duduk di tengah-tengah, saya itu diberi Tuhan Yesus kekuatan, saya tantang mereka, saya bilang seperti ini, orangnya cuma segini, ini terlalu sedikit kayaknya, saya bilang, semakin banyak semakin bagus gitu. Jadi orang tua saya terkejut, loh ini kok menantang gitu kan. Jadi mereka terkejut gitu, udah kamu duduk di tengah katanya. Loh kenapa saya harus duduk di tengah? Iya kamu harus duduk di tengah. Kenapa saya duduk di tengah? Saya lihat di depan saya ini yang tadi pagi, yang tadi datangnya jam 1 siang, yang jumpa sama saya, yang Pak Ustadz tadi, itu orangnya rupanya. Jadi saya bilang seperti ini, kan Bapak tadi kan yang datang, gue bilang. Dia diam saja, dia nggak bisa bilang apa-apa. Dia bilang seperti ini sama saya, kamu harus diobati. Saya, iya nggak apa-apa, semakin banyak semakin bagus. Nggak ada orang yang cuma segini aja sudah cukup katanya. Gitu. Jadi Ustadz ini takut, dia nggak mau berobat di saya. Dia bilang seperti ini, bilang sama mbak saya, Bu, saya nggak jadilah Bu untuk menjikir dia, karena saya saya harus pergi tempat yang lain Ibu katanya. Enggak lah Pak, kita kan tadi sudah berjanji untuk mengapai dia katanya. Apalagi saya sudah masak ayam gitu kan. Mereka tuh masak ayam kampung gitu, ayam putih gitu. Itu sudah saya apakan Pak, nggak bisa kayak gitu Pak katanya. 1 jam saja Pak katanya. Nggak bisa Ibu katanya, saya nggak mau Ibu katanya. Jadi saya tantang lagi Bapak tadi, sudah Pak, semakin cepat semakin bagus. Kita nggak perlu lama-lama di sini. Saya bilang seperti itu. Jadi Bapak ini sangat terkejut. Dia kepalanya nggak bisa natapi saya, dia tunduk gitu. Tunduk. Jadi kena dipaksa bikin keluarga saya tadi harus zikir. Jadi saya di tengah, samping orang tua saya, samping adik saya, sekeliling itu saudara-saudara saya. Terjadilah kira pukul jam 8 malam, mereka itu zikir. Mereka tuh zikir seperti ini, la ilaha illallah, la ilaha illallah, seperti itu. Lama mereka itu, rumah itu tergoncang gitu, kayaknya goncang rumah itu kan. Tapi saya nyanyi dengan pujian. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Saya nyanyi seperti itu, sama sekali saya nggak pernah dengar lagu itu, nggak pernah sama sekali. Itu Tuhan yang menghibur saya, yang nyanyikan itu kepada saya. Tuhan berkata, jangan takut, aku ada bersamamu hari ini. Mereka zikir, saya nyanyi pujian, mereka zikir, saya nyanyi pujian. Ada satu orang yang pingsan, ada sepupu saya, seorang perempuan. Terjadilah pembatalan zikir tadi. Udah setelah itu kan disediakan air itu semangkok gitu kan, suruh saya minum gitu. Saya harus minumnya, tapi saya nggak takut lagi karena air itu sudah nggak ada kuasanya gitu. Saya coba minum air itu, jadi saya merasa tenang gitu kan. Jadi tanya sama keluarga saya, bagaimana Mak? Apa saya sudah selesai berobat yang kalian janjikan sama saya? Sudah. Apakah boleh saya keluar dulu untuk menenangkan pikiran saya? Saya bilang, iya boleh, kamu keluar sana. Tidur pun tempat saudaramu nggak apa-apa katanya. Saya keluar ke pasar, ditanya sama bapak tadi, Ustadz nanya saudara saya yang pingsan, yang perempuan tadi bilang seperti ini, kenapa kamu pingsan? Iya, karena saya melihat di belakang si Isa ada pakai baju jubah putih yang menjaga dia. Yang dilihatnya itu adalah Tuhan Yesus yang sama saya. Jadi saya pikir saat itu selesai yang mereka obati, ternyata enggak juga. Ternyata saya harus juga menghadapi lagi. Terus setelah itu saya ke pasar, saya lihat orang tua saya sudah di depan saya sangat terkejut. Loh, Mama kok
Datang lagi, gue bilang. Enggak, kamu nggak boleh kemana-mana lagi, katanya. Pokoknya kamu harus nggak boleh pergi-pergi lagi. Loh kenapa, Mak? Bukannya kan tadi Mama sudah ngobatiku, saya bilang seperti itu. Enggak, katanya. Kamu nggak boleh, katanya. Tapi saya dikekang lagi. Saya ditahan lagi gitu. Itu hari malam Jumat, mau besoknya hari Sabtu. Tiba Sabtu pagi, saya bilang seperti ini, apa yang akan terjadi lagi itu nanti ya Tuhan, saya bilang seperti itu. Tiba-tiba kira jaraknya itu 10 meter. Kalau kita 10 meter itu, kalau orang ngomong itu sama sekali nggak akan kedengaran gitu ya. Kayaknya itu mereka ngomong itu saya tahu, mereka punya rencana saya tahu. Itu bukan diri saya, tapi ada suara Tuhan yang berbisik di kuping saya. Mereka punya rencana sesuatu akan melakukan sama saya lagi. Udah setelah itu saya bilang seperti ini, apa yang mereka lakukan lagi ini untuk saya sebenarnya? Rupanya mereka punya rencana untuk bawa saya pulang ke kota, ke kota saya, ke rumah untuk mengobati saya lagi gitu. Tempatnya lain lagi, arahnya beda. Tempat yang kalau apa itu kiai, udah kiai itu kalipa gitu. Baratnya ustadz yang kiai yang sudah tinggi, ilmunya sudah tinggi sama kiai gitu. Itu harus saya diobati, yang mereka itu kalau berobat itu pakai baju jubah putih, pakai apa gitu, dizikiri, mungkin orang-orang yang apalah, orang-orang yang ilmunya tinggi gitu. Jadi setelah itu saya berpikir seperti ini, mereka punya rencana sesuatu sama saya gitu. Tapi saya coba tenang, pura-pura saya nggak tahu gitu. Tapi adik saya ini yang paling kecil sangat nggak suka melihat cara keluarga saya. Kira-kira pukul jam 1 siang, mama saya bilang seperti ini, kita kan Mak jadi pulang ke rumah kan, gue bilang. Tadi semalam kan sudah berjanji kepada saya, 3 hari kalian mengobatiku, gue bilang sudah selesai. Ini kan pulang kita, iya kita pulang kok, kamu jangan takut katanya. Jadi saya tanya sama adik saya gini, kamu kenapa? Mukamu kok natapin mama kok seperti itu? Mukamu kok marah gitu? Enggak kak, soalnya nanti katanya, nanti kan kakak itu mau dibawa tuh katanya. Ada nanti yang dari di angkot ini, di bus ini ada yang menyikir kakak tadi malam katanya. Oh kakak sudah tahu itu pasti akan ada. Saya bilang, udah kamu nggak usah takut. Saya bilang seperti itu. Setelah jam 1 siang kami berangkat dari kampung ke rumah. Sekira sampai jam 4 sore, arahnya beda. Saya bilang, Mak, kok arah kita beda, Mak? Aku bilang, rumah kita kan arahnya ke sana. Ini kok beloknya kiri. Enggak, ini pasti nanti Mama juga mau berobat teku lagi kan? Aku bilang, enggak. Kamu kok bandel kali, kok tahu semuanya rencana kami, katanya. Enggak, Mak, Mama bilang sudah berjanji, tapi Mama bohong sama saya. Saya bilang, enggak, ini untuk ngobati bapakmunya, karena bapakmu sakit, katanya. Enggak, kalian sudah berbohong, kalian untuk ngobati saya, aku bilang. Kamu jangan melawan ya, ini kan jalan ini, bisa saja saya tolak kok ini biar kau ditabrak mobil katanya. Sampai-sampai seperti ini. Ya mama, kok bisa mama tega seperti ini? Iya, aku sudah capek. Sudah capek aku berapa tahun-tahun ini ngurusi dirimu katanya. Itu pikiran saya sudah mulai kayak terganggu lagi. Saya nggak sanggup Tuhan. Itu di gambaran saya, dalam pikir saya itu kalau di sana nanti terjadinya ini pasti dizikirnya ini, pasti nanti ramai orangnya, pastilah tak kayak mana-mana diriku lagi ini Tuhan kayak mana. Tapi Tuhan selalu ada berkata sama saya, jangan takut. Tidak seperti apa yang kau pikirkan nanti terjadinya. Oh setelah itu saya masa tenang, saya coba tenang. Setelah sampai tujuan di rumah Kalipa tadi, sampai tujuan, sampai tempat Kalipa, kiai lah seperti itu. Kalau kami yang Melayu itu bilangnya Kalipah. Kalau di kota itu apa? Ustadz gitu kan. Kiai kalau Melayu kiai. Jadi saya coba ke sana tempat tujuan. Kiai ini bilang seperti ini. Kenapa? Siapa yang sakit ibu katanya? Ini anakku pak katanya. Anakku ini sudah percaya sama itu katanya. Agama Kristen itu baca Alkitab katanya. Oh, kenapa ibu harus membawa dia bu? Seharusnya ibu nggak usah bawa dia katanya. Kalau ibu bawa dia percuma.
nggak akan bisa ibu katanya. Soalnya kemarin juga ada yang seperti itu katanya. Orang yang dia Muslim juga katanya kan, percaya Yesus juga, cuma dia mau berobat katanya, dia mau kena dirinya sendiri katanya. Bisa dilakukan, tapi kalau dia nggak mau ibu, itu bisa jadi batal katanya. Sampai saya mau tanya, Tuhan, terima kasih Tuhan, seperti itu kan. Orang tua saya bilang seperti ini, enggak Pak katanya, nanti Pak saya berdosa karena dia nanti masuk Kristen katanya. Jadi saya tanya, saya kalau dari agama sebelumnya saya bilang seperti ini, Mak, bukankah dari agama kita itu Mak, kalau kita sudah dewasa, dosa kita sendiri yang nanggung Mak. Itu kan orang tua nggak tanggungan dosa lagi. Jadi Bapak tadi bilang seperti ini, Pak Kiai tadi bilang seperti ini, iya itu benar ya apa yang kau katakan katanya. Jadi maksud orang tua saya, dosa apa lagi dosa? Karena saya berdosa, karena saya melakukan percaya Yesus, mereka berdosa, bilang. Saya tantang seperti ini. Kalau bisa seperti itu, Pak, dosa bisa ditanggung orang. Udah saya melakukan kejahatan saja, Pak. Melakukan kejahatan, apapun itu saya lakukan kejahatan. Saya nggak perlu lagi mencari kebenaran, nggak perlu lagi mencari kebagusan. Saya melakukan dosa. Kalau memang dosa itu bisa dibayar, saya bilang. Karena kita di surga, kita nggak dibonceng. Saya bilang seperti itu. Karena kita pribadi kita menyelamatkan diri kita untuk Tuhan, saya bilang seperti itu sama Bapak tadi, Pak Kiai. Berarti Pak Kiai bilang seperti ini sama saya, bilang sama orang tua saya, sudahlah ibu katanya. Apapun yang ibu katakan sama dia lebih pengalaman tentang di luar sana katanya. Satu-satunya ibu, kalau memang itu yang dia pilih hidupnya, lepaskan saja dia ibu katanya. Jadi orang tua saya terkejut, kenapa bapak ini bisa ngomong seperti itu gitu. Padahal yang diharapkan orang tua saya bisa akan terjadi zikir tadi gitu. Tapi semuanya itu rencana orang tua saya gagal dan batal gitu. Terjadilah pulang ke rumah, saya pun ikut, bapak yang ustadz tadi dari kampung itu pun ikut ke rumah kami. Itu nanti akan dilakukan bagaimana caranya. Saya itu coba lagi untuk caranya bagaimana saya itu nggak bisa percaya Yesus seperti itu. Setelah pulang kami ke rumah kira pukul jam 8 malam, roh saya sama sekali nggak tenang, sama sekali nggak, pikiran saya nggak tenang, hati saya nggak tenang juga. Saya gelisah, mondar-mandir ke rumah, apa caranya ini gitu. Apa saya keluar dari rumah ini saja. Tapi kalau saya keluar dari rumah, saya nggak punya apa-apa, saya nggak punya uang sama sekali, nggak punya apa-apa. Jadi bagaimana nanti kalau saya keluar dari rumah ini, saya tinggal kemana gitu. Tapi saya harus berani ngambil keputusan gitu. Jadi saya coba keluar jam 8 malam, saya nggak pulang. Satu malam itu saya tidur di jalanan, saya tidur yang tempat saya pergi ke taman, saya coba di sana merenungkan diri, ternyata arus apa yang saya harus hadapi nanti akan terjadinya. Saya satu malam tidur di jalanan, sama sekali nggak tidur. Saya telepon kawan saya, bantu saya tolong, kehidupan saya ini bagaimana, saya bilang seperti itu. Pagi harinya teman saya bantu saya, kamu kan bekerja konveksi. Iya, saya bilang, kamu cari kos-kosan di sana saja. Jadi saya dikasih teman saya uang untuk kos-kosan, saya kos selama berapa bulan, saya coba kos, itu mama saya nelpon saya, suruh pulang. Kamu harus pulang katanya. Nah, saya coba kayak manapun saya harus pulang gitu, karena saya belum pamit sama orang tua. Saya coba pulang, mengasih jawaban sama saya seperti ini. Saya kasih kamu jawaban katanya. Kamu pilih siapa? Katanya. Itu bilang dia langsung, dia atau keluargamu. Jadi saya kuat, saya harus berani ngambil keputusan apapun itu risikonya. Saya ingat firman Tuhan, jika engkau ikut aku, tinggalkanlah keluargamu, orang tuamu, hartamu, tinggalkan semuanya, datang kepadaku. Itu saya selalu ingat yang Tuhan katakan sama saya. Saya bisa ngambil keputusan, saya pergi mak, saya bilang seperti itu. Kalau itu yang kau inginkan, kalau kamu keluar dari rumah ini, di pintu ini,
kamu keluar dari sini aja, nanti kau nggak selamat hidupmu, kau akan ditabrak mobil katanya. Kutuk-kutuk itu mulai, kutuk-kutuk yang orang tua saya itu mulai berkata, nanti kalau kau berumah tangga, nanti kau nggak punya anak, kau akan mati katanya. Sampai itu. Tapi percaya sama Tuhan, tolong saya bilang gitu. Tapi kata Tuhan, jangan takut, aku ada bersamamu hari ini. Setelah itu saya ngambil saya keputusan, saya kayaknya nggak sanggup, sedih, sangat luar biasa, sangat sedih meninggalkan orang tua, kenang-kenangan sama orang tua, adik-adik, keponakan itu sampai sedih. Tapi saya harus ambil keputusan, harus bulat gitu. Saya coba juga ambil keputusan itu, pergi kos. Itu kira tahun itu tahun 2008. Itu 5 tahun itu saya sudah mulai mengenal Tuhan. Tahun 2009 saya mencari untuk pasangan hidup saya, biar ada yang menuntun saya, yang membimbing saya. Saya menjumpai pasangan hidup saya. Dia sebagai guru dan sebagai suami yang bisa mengajari saya firman Tuhan, yang mengajar saya bisa baca dan bisa nulis. Dialah yang mengubah apa yang saya rasakan, dia yang menolong saya. Itu kira-kira tahun 2009 saya sudah mulai mencari pasangan hidup saya. Tahun 2012 saya itu udah dibaptis Islam. Setelah saya berumah tangga, itu 5 tahun saya nggak jumpa orang tua saya sama sekali, sama nggak pernah jumpa. Padahal rumah dari rumah saya itu sangat berdekatan, beda 1 gang saja. Jumpa selisih jalan itu mereka kalau lihat saya diam gitu kan. Kalau kami ke pajak itu sama-sama milih ikan, rupanya bapak saya, langsung bapak dan muka saya langsung pergi. Rasa hati, Tuhan, ternyata mereka ini belum bisa menerima saya, bilang seperti itu. Mereka sangat benci kepada saya karena saya sudah diusir, sudah nggak diakui lagi sebagai anak, sudah dihapusi dari kartu rumah tangga. Saya sudah nggak diakui. Tapi saya percaya sama Tuhan Yesus. Tuhan tidak akan membiarkan saya sebagai anak yatim piatu. Tuhan Yesus adalah Bapak saya. Itu Tuhan akan itu berjanji kepada saya, Tuhan akan kembalikan semuanya kalau saya ikut Tuhan. Ternyatanya itu Tuhan menjawab doa saya satu persatu. Di saat itu adik saya berumah tangga. Mereka itu kan perlu menjahit baju. Mereka harus jumpai saya gitu. Caranya melalui orang gitu. Jadi orangnya bilang sama saya seperti ini, Isa, adikmu menjahit baju samamu bagaimana? Kau mau nggak katanya? Saya bilang seperti ini, saya dengan senang hati saya mau, saya bilang gitu kan. Karena itu bedanya. Karena ada ajaran kasih Kristus sama saya tetap mengasihi keluarga saya tetap sayang sama keluarga saya, apapun mereka tentang saya dulunya, itu saya lupakan. Saya anggap itu semuanya sampah, nggak saya ingat-ingatkan lagi masa lalu. Karena ada kasih Kristus, saya coba terima. Tapi saya bilang seperti ini, dia harus jumpai saya bilang. Karena nggak bisa kalau nggak ngukur tanpa orangnya, saya bilang. Jadi ditanya kawan saya ini, iya nanti aku bawa ke rumahku aja ya katanya. Terjadilah perjumpaan kami sama adik saya ini, dia nggak bisa menatap wajah saya karena itu dulu dia rencana sesuatu untuk ngobati saya. Dia sangat benci sama saya dibilangnya Tuhan Yesus kau gini-gini, Tuhan Yesus itu tiang jemuran apa gitu. Tapi saya nggak peduli itu. Ternyata saya jumpa sama adik saya, dia nawarkan, nanti saya pesta, kamu datang ya pernikahan saya katanya. Jadi saya bilang iya gitu. Mungkin saya datang sendiri, nggak bawa suami gitu. Saya coba datang sendiri. Saya datang waktu pernikahan adik saya lihat keluarga sama saya diam saja gitu, nggak merespon sama sekali. Tetap saya kasih amplop, langsung saya pulang. Tapi saya jumpa, saya sudah senang gitu kan. Rupanya itu adik saya sudah mulai cakapan sama saya bersyukur, Tuhan, ternyata Engkau menepati janji-Mu Tuhan, bahwanya keluargaku satu persatu Engkau jumpai, saya bilang seperti itu. Saya nggak sia-sia ikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu menunjukkan kuasanya, saya bilang.
Tiba, tahun kemudian itu setiap 1 tahun itu 1 orang gitu kan, 1 tahun 1 orang gitu. Jadi, tahun ke depannya itu yang cakap sama saya, abang saya yang mukul saya tadi, dia itu istrinya mau melahirkan. Saya nggak bisa membantu dengan ekonomi, karena keadaan ekonomi saya pun nggak begitu, lancar, hanya seorang penjahit di rumah saja. Tapi saya bisa membantu tenaga dengan cara yang lain. Ternyata abang saya mengasihkan sesuatu untuk menolong istrinya mau melahirkan, dia sama sekali nggak ada uang untuk melahirkan istrinya. Saya bilang, "Saya nggak bisa bantu uang, saya nggak ada," saya bilang. "Enggak, saya mau menggadaikan kereta saya." "Di mana?" "Saya nggak tahu orangnya di mana, mau saya gade," saya bilang. Saya coba gade ke bank atas nama saya, tapi dia harus jumpai saya juga. Ternyata abang saya jumpai saya. Dia menatap wajah saya, nah, langsung saya bertanggung jawab atas kendaraan dia tadi yang minjam uang untuk terjadi operasi istrinya. Ternyatanya Tuhan itu cara-caranya itu Tuhan sudah kasih. Cara-caranya Tuhan sudah sediakan semuanya untuk caranya seperti itu. Itu abang kedua saya. Ternyatanya abang saya sudah mulai ngomong sama saya nggak ingat masa lalu lagi. Saya, "Tuhan terima kasih Bapak, Engkau telah menjumpakan sama abang saya," gitu. Tiba tahun yang ketiga juga, saya dijumpai kakak saya juga, dengan cara yang beda juga. Kakak saya kalau mau lebaran itu kan mereka itu wajib tuh jahit baju gitu. Kalau jahit ke tempat orang lain mungkin upahnya besar, kalau sama saya kan bisa gratis gitu. Paling hanya uang benang gitu. Nyatanya kakak saya jumpai saya. Itulah cara Tuhan itu sangat luar biasa untuk menjumpai keluarga saya satu persatu. Ternyata kakak saya sudah jumpa, sudah 3 orang gitu. Kami 8 bersaudara, masih 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 ada 5 orang lagi yang belum saya jumpai, saya bilang seperti itu kan. Ternyatanya saya pengen itu jumpa orang tua saya gitu, mama saya gitu. Ternyatanya caranya itu juga mama saya karena adik saya ini ibaratnya lasa gitu. Jadi mencari saya juga orang tua saya, minta tolong sama saya juga. Padahal saya nggak bisa bantu dengan segi keuangan sama sekali, tapi saya bisa bantu tenaga. Yang apa saya bisa lakukan. Ternyata orang tua saya sudah mulai ngomong sama saya. Tapi itu saya nggak bisa datang ke rumah karena orang tua laki-laki itu belum bisa sama sekali menerima, sama sekali belum bisa. Terus satu persatu Tuhan jawab, adik saya yang kecil juga sudah Tuhan jawab. Puji Tuhan sekarang itu masih semua abang saya, kakak, adik udah, cuma adik saya yang ketujuh belum bisa menerima sama sekali, sekarang belum bisa. Orang tua saya laki-laki juga belum bisa menerima. Tapi kalau saya datang ke rumah, orang tua saya laki-laki masuk ke kamar. Kalau saya datang ke rumah, orang tua saya masuk ke kamar. Caranya seperti itu. Jadi saya percaya itu Tuhan itu akan memberikan yang terbaik pada saya gitu. Biarpun sudah 11 tahun ini, dua adik saya tadi belum bisa nerima, orang tua saya masih 80%. Itu. Tapi saya percaya itu nanti pasti bakal kembalikan. Tuhan akan menyediakan semuanya apa yang kita butuhkan. Dan setelah itu saya mengambil keputusan, saya melayani, melayani dalam gereja, seorang singer. Karena COVID, nggak bisa melayani. Jadi saya karena nggak bisa melayani, itu COVID karena bulan 3 nggak bisa sama sekali melayani, jadi pelayanan nggak ada. Jadi saya ngambil keputusan, kerohanian saya harus bangkit gitu. Saya nggak mau COVID ini kerohanian saya semakin menurun gitu. Jadi saya harus bangkit gitu. Ibaratnya Tuhan berfirman, Mazmur 91 mengatakan seperti ini, Tuhan tidak akan pernah menimpahkan malapetaka. Tuhan akan melindungi. Jadi saya pakai ayat itu, jika aku cari Tuhan, jika aku melayani Tuhan, pasti Tuhan jaga. Jadi ayat itu yang aku pegang, yang saya pegang waktu bulan 3 sampai sekarang, kami cari ngambil keputusan,
buat pelayanan Yehuda Ministry. Bulan 3 waktu semarak-maraknya corona itu terjadi, kami tetap melayani di luar. Itu sampai sekarang gitu. Karena di gereja belum bisa melayani sama sekali gitu kan. Jadi sekarang merasa saya di saat ikut kepada Tuhan Yesus, saya ngambil keputusan meninggalkan semuanya. Saya percaya itu Tuhan, janji Tuhan iya dan amin. Saya tetap pelayanan di luar. Apa yang saya bisa lakukan, saya lakukan gitu. Ya, jadi saya merasakan kuasa Tuhan itu nyata. Tuhan itu sangat nyata, firman-Nya iya dan amin. Begitu besarnya kasih Tuhan sama kita, nggak bisa kita balas. Tapi yang bisa saya balas hanya pelayanan di luar, pujian. Karena saya di gereja nggak dulu dengar, sekarang sudah kena COVID ini sudah terbatas pelayanan, jadi saya coba pelayanan di luar. Jadi saya sekarang dengan suami melayani di luar. Itulah keputusan saya. Kenapa saya ikut Kristus? Karena saya percaya Tuhan Yesus itu adalah penolong saya. Saya bangga punya Bapa yang di surga karena saya diselamatkan. Itulah kehidupan saya yang masa lalu. Jadi sekarang ini saya pengen lagi untuk muliakan Tuhan Yesus Kristus, hanya untuk memujinya Dia saja. Saya percaya janji Tuhan itu sangat sempurna. Tuhan itu tidak akan pernah menggagalkan segala sesuatu apapun yang kita inginkan. Jadi sekarang kami berumah tangga dan sama suami juga, kami itu sama-sama berjuang untuk pelayanan. Jadi saya percaya di saat kami melayani ini, di saat saya bersaksi ini, saya ingat saudara-saudara kita yang di sana, biar semakin kuat untuk berpegang kepada Tuhan Yesus, untuk percaya kepada Yesus. Yesus adalah Bapa satu-satunya, hanya Dia jalan keselamatan dan yang hidup. Terima kasih. Inilah kesaksian saya, semoga kesaksian saya ini menguatkan saudara semua. Amin.